Oke, perkenalkan nama saya Hoirul Azhar dari Kampus Universitas Mandiri, Fakultas Teknik, Prodi TKJ, semester 5. Akan mengerjakan tugas jaringan komputer, perihal pengimplementasian, konfigurasi wajan bolik, yaitu ping, sharing file, dan remote desktop pada jaringan lokal atau jaringan offline. Nah, di sini kita langsung aja ke prakteknya, yaitu kita mulai dari cara kerja. Jadi cara kerja wajan bolik itu kurang lebih kayak antena parabola ya. Jadi si wajannya itu berfungsi untuk memokuskan sinyal yang tertangkap. Jadi yang tertangkapnya itu kan difokuskan ke penangkap sinyal yang lebih kecil. Ya seperti yang digambar seperti itu. Jadi makin banyak sinyal dan semakin besar yang ditangkap. Nah, ini penampakan wajan bolik yang saya install ya, tiangnya seperti ini. Jadi kira-kira jaraknya itu 3 meter, 30 meter. Nah, di sini ada di bawahnya ada masing-masing ya, ada komputernya, ada laptopnya karena kabelnya kurang panjang jadi terpaksa disimpan di bawah. Nah, ini pun routernya ya, saya routernya simpan di sini. Nah, ini kalau lihat dari Google Earth ya, kira-kira seperti ini. Dan ini itu kita di Kisco-nya, jadi ada IP dan nama desktop untuk nanti kita konfigurasi lebih mudah. Nah, ini juga kalian harus ingat-ingat ya untuk nama desktopnya juga dan IP-nya. Nah, ini kekuatan sinyal tanpa menggunakan wajan boli. Nah, sekarang kita coba pasang dulu ke setiap laptop wajan boliknya. Nah, ini kita coba pasang selepet, kita pasang dulu slap. Aduh, ini susah pegangnya ya karena cuman satu tangan gitu kan yang nyoloknya. Terus yang satu lagi jangan lupa colok. Nah, sekarang kita cek kembali. Nah, ini ya, ini yang TP-Link, karena kita nanti akan menggunakan TP-Link itu semakin besar sinyalnya, dBm-nya, dan semakin banyak sinyal yang tertangkap gitu. Mungkin itu keuntungannya. Nah, sekarang kita akan langsung ke konfigurasi ping, sharing file, dan remote desktopnya. Nah, yang pertama kita langsung aja ping ya, kita ping ke komputer yang kedua. Nah, di sini tadi bisa dilihat lah di yang korelnya ya, kita ping ke 20. Nah, sudah berhasil. Kita selanjutnya ping di komputer yang kedua, yaitu ke 27010 27.10. Nah, ini kalau berhasil berarti tugas yang pertama itu sudah berhasil. Nah, ini disesuaikan juga aja IP-nya. Jadi ini tuh cuman contoh, sebagai contoh aja, kalau bisa disesuaikan juga boleh. Nah, ini sudah berhasil. Nah, berarti untuk tugas pertama kita berhasil. Kita lanjut ke sharing file ya. Nah, yang pertama-tama kita tentukan dulu nih file mana yang mau kita pilih. Nah, terus kita konfigurasi dulu settingan yang di sini sharing filenya. Nah, ada beberapa yang harus diaktifkan ya. Dan ada, kalau gak salah cuma ada satu yang harus dinonaktifkan, yaitu verifikasi passwordnya. Nah, itu tidak perlu diaktifkan, di off-kan saja. Nah, untuk yang lainnya harus di-on-kan supaya mempermudah konfigurasi. Nah, kalau mungkin bisa diikuti aja hasil yang saya konfigurasi. Dan ini tuh saya untuk komputer satu menggunakan Windows 8 ya, yang ini. Nah, sedangkan yang satu lagi itu menggunakan Windows 10 dan saya menggunakan Windows yang 8 ini sebagai yang utama, sebagai hostnya. Oke, kita langsung ke control panel lagi ya. Di sini ke sharing, kita langsung exit. Nah, kita di sini langsung tentukan file mana yang akan kita bagikan. Nah, di sini saya akan bagikan yang ini nih, file yang ini, yang ada tanggalnya. Kita bagikan, kita pilih environment. Kita pilih setelah itu nah, share this foldernya di checklist. Terus kita pilih permissions. Nah, di sini jangan lupa allow-nya semuanya di checklist ya, di full counter, chart sama resetnya di checklist semuanya.
Nah, di permission terus klik OK. Nah, di sini tinggal share ya, pilih share, terus pilih everyone. Nah, jangan lupa pilih add. Nah, ini karena sudah saya ada, jadi tinggal pencet yang di bawah dan jangan lupa pilih red and white. Nah, oke. Setelah itu kita langsung ke service. Ya, jadi langsung aja. Oh, kita lihat dulu aja ini ya. Nah, ini ya, kita sudah bisa melihat, tapi bisa melihat di komputer yang kita aja, tidak di komputer yang lain. Nah, ini supaya komputer lain bisa melihatnya, kita setting di sini di service. Nah, nanti kalian cari aja menunya. Nah, di sini kita akan mengubah settingannya menjadi otomatis. Jadi nanti ada beberapa yang harus disetting di bagian service ini supaya si komputer yang lain itu bisa berbagi atau bisa melihat, bisa mengedit data yang si komputer ini bagikan. Nah, ini ya ini SSDP-nya ganti ke otomatis. Nah, selain SSDP ada 3 yang lainnya ya, bisa di post lah yang tadi. Nah, kita sekarang sudah selesai ya. Sekarang coba di komputer yang Windows 10 atau Windows kedua. Kita coba buka. Nah, sudah bisa ya. Jadi ini sudah berhasil. Kita coba buka dulu nih yang image. Nah, ini itu data yang sudah dibagikan oleh yang Windows 11 atau yang komputer yang satu. Oke, mungkin kita lanjut ke remote desktop ya di Okal. Kalau remote desktop itu biasanya kalau online kan banyak tuh, ada TeamViewer, ada Ultra Viewer, ada yang lainnya ya, ada Chrome Remote Desktop. Nah, sekarang kita offline. Kalau offline itu menggunakan yang bawaannya gitu. Nah, jadi kita harus menambahkan password dulu ke komputer kita. Nah, ini ya contohnya di sini harus menggunakan password. Terus juga harus menambahkan namanya ya, namanya kita harus ingat. Tadi kan saya tulis tuh, jadi harus ingat juga namanya. Nah, pastikan juga IP address-nya itu diberikan yang WiFi. Jadi kita pastikan menggunakan yang WiFi, tidak yang Ethernet. Nah, coba kita lihat dulu WiFi-nya apakah WiFi-nya IP-nya apakah sudah benar atau tidak. Nah, ini ya. Jadi punya settingan seperti ini. Dan mungkin nanti saya lihatkan ya untuk settingan routernya kayak gimana. Mungkin nanti kalian bisa mengikuti lah. Nah, kita klik yes aja. Oke. Oke. Nah, kita lihat dulu nih settingannya ya, punya saya settingan routernya itu seperti ini. Jadi mengikuti settingan routernya. Jadi kalau bisa mah setting router dulu, baru setting yang komputernya supaya enak gitu. Nah, seperti ini ya, kita lihat di statiknya tuh. Saya kasih IP komputer itu di 27.5, berarti harus mengikuti yang ini. Bisa mengikuti router supaya bisa terhubung. Oke, kita ini ya lihat juga nama dari komputer kedua namanya yaitu HP ya, juga IP-nya juga harus sama, terus juga harus menggunakan password juga. Jadi tidak boleh menggunakan password, itu biasanya gagal. Nah, passwordnya kalau udah 10 di sini ya. Nah, kita tinggal change atau add aja. Kalau belum di change, kalau mau dirubah di change, kalau mau ditambah di add. Oke, kita langsung konekkan ya ke tplink.isc5e ya, yang itu kita konekkan. Dan syaratnya harus satu jaringan ya, harus satu jaringan. Nah, sama ya, harus satu jaringan kayak sharing file. Oke, kita pastikan dulu IP-nya ya. Ya, kita gunakan yang WiFi. Kalau misalkan yang mengganggu yang dia, kita tinggal disable aja, guys. Nah, ini ya seperti ini IP-nya. Tinggal nanti di next aja lah. Close. Oke. Kita close aja semuanya. Oke, kita langsung balik aja ke komputer yang pertama untuk nge-remote komputer yang kedua yang menggunakan remote desktop yang bawaannya ya, jangan yang lain. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya. Kalau belum di pencet yang bawah tadi, terus masukkan username sama IP-nya dan
checklist always other connection. Nah, ini masukkan password komputer yang kedua ya, terus oke. Nah, nanti menunggu beberapa detik lah. Nah, sudah terhubung. Nah, ini kita sudah terhubung ke komputer yang kedua meremote ya. Nah, ini apa bedanya dengan yang lain? Ini tuh secara offline, guys. Jadi tidak menggunakan internet. Nah, seperti ini ya, kita bisa mengatur komputer yang kedua. Nah, mungkin itu aja ya. Terima kasih mungkin atas perhatiannya. Sekian video konfigurasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.